Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 27 November 2022 bertepatan dengan 3 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Tasabbuh bagian kedua. Nomor 5. Mereka suka memakan makanan yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka, yakni orang Yahudi, datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus suhat labi'sa ma kanu ya'malun laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa aklihimus suhat labi'sa ma kanu yasna'un. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 62 dan 63. Nomor 6. Mereka suka mempercayai cerita-cerita bohong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walaula annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir dan mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.
Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, yakni ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang menukarnya, yakni kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala di sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Nomor 7, mereka merasa sombong mengaku sebagai anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Quran surat Al-Maidah ayat 18. Nomor 8, mereka menjadikan kuburan para nabi, pemimpinnya atau orang-orang alimnya sebagai tempat ibadah. Di dalam hadis disebutkan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma ishtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zakarat ba'du nisaihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habasati yuqalu laha Mariyatu wa kanat ummu Salamata wa ummu Habibata radhiyallahu anhuma atata ardal habasati fadzakarata min husniha wa tasawira fiha farafa'a ra'sahu faqala ulaika idza mata minhumur rajulus sholihu banau ala qabrihi masjidan summa sawwaru fihi tilkas surata ulaika sirarul khalqi indallahi. Rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi SAW sedang sakit, yakni sakit yang menyebabkan wafat beliau, ada sebagian di antara istri-istri beliau menyebut-nyebut tentang keadaan gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah yang diberi nama Maria. Dahulu Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma pernah datang di negeri Habasyah. Lalu mereka menceritakan tentang keindahannya dan lukisan-lukisan yang ada di dalam gereja itu. Setelah mendengar cerita itu, lalu beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, mereka itu, jika orang yang soleh di antara mereka yang meninggal dunia, lalu mereka mendirikan masjid atau tempat peribadatan di atas kuburnya, lalu mereka membuat di dalamnya berbagai macam lukisan itu, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 93. Ani bin Syihabin akhbarani Ubaidullah bin Abdillah
anna Aisyata wa Abdullah bin Abbasin qala lama nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma kashafaha an wajhihi faqala wa huwa kadzalik laknatullahi alal yahudi wan nasyara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida yuhadziru misla ma sona'u. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Syihab ia berkata, menghabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdillah bahwasanya Aisyah dan Abdullah bin Abbas berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, beliau lalu menutupkan pakaiannya pada wajah beliau. Apabila beliau sedih, beliau membuka kain itu dari wajah beliau. Dalam keadaan demikian itu beliau bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Beliau memperingatkan kaum muslimin agar tidak berbuat seperti yang mereka lakukan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 377 nomor 22. An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida qalat falaula zaka ubriza qabruhu ghaira annahu khusyya an yuttakhadha masjidan. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau sakit yang tidak bisa bangun lagi, yakni sakit yang menyebabkan beliau wafat, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kemudian Aisyah berkata, seandainya bukan karena hal itu, tentu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggikan. Namun dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 376 nomor 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir memberitahukan kepada umatnya bahwa umat Islam akan mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadis disebutkan, An Abi Sa'idil Khudri an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tatba'unna sunana man kana qablakum shibron shibron wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara qala faman. Rawahu Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami, yakni para sahabat, bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 151. An Abi Sa'idil Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatba'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara qala faman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta,
sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2054, nomor 6. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hatwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalika. Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Qala man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan datang pada umatku sebagaimana yang datang pada Bani Israel, setapak demi setapak. Sehingga jika ada di kalangan mereka orang yang mengumpuli ibunya dengan terang-terangan, tentu ada pula di kalangan umatku yang berbuat seperti itu. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Ada sahabat yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu golongan orang yang aku dan para sahabatku ada padanya. Hadis riwayat Tirmizi, juz 4 halaman 135, nomor 2779. Ini hadis hasan gharib mufassar. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Di dalam hadis disebutkan, Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerupai atau meniru suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 44, nomor 4031. An Amri bin Syu'aibin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara fa inna taslimal yahudi al isyaratu bil asabi'i wa tasliman nasara al isyaratu bil akufi. Rawahu At-Tirmizi. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sesungguhnya salamnya orang-orang Yahudi adalah memberi isyarat dengan jari-jari tangan, sedangkan salamnya orang-orang Nasrani adalah memberi isyarat dengan telapak tangan. Hadis riwayat Tirmizi, juz 4 halaman 159, nomor 2836. Dhaif karena dalam isnadnya ada perawi yang bernama Ibnu Lahiyah, dan juga hadis ini diperselisihkan tentang marfu atau mauqufnya. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu baina yadis sa'ati bis-sayfi hatta yu'badallahu la syarika lahu wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi
wa ju'ila zillatu was-sigharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat, sehingga hanya Allah saja yang disembah, tidak ada sekutu baginya. Dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi urusanku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 310, nomor 5115. Sesungguhnya tasyabuh atau meniru gaya orang kafir secara lahiriah mewariskan kecintaan dan kesetiaan dalam batin. Begitu pula kecintaan dalam batin mewariskan tasyabuh secara lahiriah. Bersambung.